Mari kita masuk ke bagian praktis, yaitu 5 tahapan kerja dalam memulai penjualan digital. Tahap pertama adalah pemetaan target. Di sini kita harus mengidentifikasi siapa sebenarnya segmen pelanggan utama kita secara spesifik. Kedua, pilih kanal yang tepat. Tentukan model bisnis dan saluran distribusi yang paling sesuai dengan perilaku target pasar. Ketiga, susun konten dan nilai. Bangun pesan serta proposisi yang sangat jelas agar produk menonjol. Keempat, siapkan pembayaran dan logistik. Pastikan proses checkout lancar dan sistem pengiriman dapat diandalkan. Kelima adalah ukur dan evaluasi. Lakukan analisis kinerja secara berkala untuk optimasi berkelanjutan. Perlu diingat, setiap tahap ini saling terhubung erat dan membentuk fondasi yang kuat. Mengabaikan salah satu tahap saja berisiko membuat bisnis salah kanal, salah segmen, atau kehilangan peluang konversi. Mari kita perdalam 2 tahap pertama. Pada tahap 1, yaitu memetakan target pasar, bisnis wajib memahami siapa calon pelanggannya, berapa usianya, bagaimana kebiasaan digitalnya, platform apa yang paling sering dipakai, dan faktor apa yang memengaruhi keputusan pembelian mereka. Tanpa pemetaan yang akurat, bisnis sering melakukan kesalahan fatal, seperti menawarkan produk visual di platform yang salah, atau menargetkan segmen premium menggunakan bahasa diskon massal. Selanjutnya, tahap 2 adalah memilih model kanal penjualan. Kita harus menentukan apakah fokus pada marketplace, website mandiri, media sosial, WhatsApp business, atau kombinasinya. Pilihan ini sangat bergantung pada tujuan bisnis. Jika targetnya adalah akuisisi pelanggan secara cepat, maka marketplace dan social commerce sangatlah efektif. Namun, jika tujuannya mengontrol merek dan data pelanggan, memiliki website sendiri jauh lebih strategis. Kita berlanjut ke tahap ketiga, yaitu membangun konten dan proposisi nilai. Di dunia digital, pelanggan tidak sekadar membeli wujud fisik sebuah produk. Mereka sebenarnya membeli kejelasan manfaat, reputasi merek, bukti sosial, hingga rasa aman saat bertransaksi. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan kekuatan sebuah konten. Pertumbuhan pesat video commerce di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa konten kini telah bertransformasi menjadi mesin transaksi itu sendiri. Ada 3 elemen utama yang wajib kita siapkan. Pertama, konten visual berupa video, foto produk, dan demonstrasi yang meyakinkan. Kedua, bukti sosial yang meliputi kumpulan testimoni, ulasan, serta rating dari pembeli yang nyata. Ketiga, edukasi produk, yaitu penyampaian informasi yang secara gamblang menjelaskan manfaat, cara pemakaian, hingga keunggulan kompetitif dari produk yang kita tawarkan. Tahap keempat berfokus pada sistem pembayaran dan logistik yang minim friksi. Prinsip dasarnya sangat sederhana, semakin mudah pelanggan untuk membayar dan menerima barang, maka akan semakin besar pula peluang konversi yang terjadi. Di Indonesia, keberadaan opsi pembayaran seperti kris, transfer bank, dan dompet digital sangat menentukan tingkat kenyamanan transaksi. Selanjutnya, kita masuk ke tahap kelima, yaitu tahap mengukur dan mengevaluasi. Keunggulan mutlak dari penjualan digital adalah kemampuannya untuk diukur secara waktu nyata. Sebuah bisnis wajib memantau berbagai metrik penting, mulai dari jumlah kunjungan dan tingkat konversi, biaya akuisisi pelanggan, tingkat pembelian ulang dan rata-rata nilai pesanan, hingga margin kontribusi dari tiap kanal. Kemampuan pelacakan performa secara rinci, inilah yang menjadi pembeda utama yang jauh lebih sulit ditelusuri pada penjualan tradisional. Mari kita simpulkan materi ini dengan membahas 3 solusi manajerial penting bagi bisnis di Indonesia. Solusi pertama, bangunlah strategi omnichannel yang realistis. Bisnis tidak harus memaksakan diri untuk hadir di seluruh platform, melainkan cukup fokus pada kanal yang paling relevan dengan pelanggannya. Kombinasi antara marketplace, media sosial, WhatsApp, dan pembayaran digital merupakan fondasi awal yang sangat kuat. Solusi kedua,
Kurangi ketergantungan murni pada promo harga. Meski terbukti ampuh pada kasus Harbolnas, diskon berlebihan tentu akan sangat menekan margin keuntungan. Oleh karena itu, seimbangkanlah promosi dengan diferensiasi merek dan pengalaman pelanggan. Solusi ketiga, manfaatkan data pihak pertama. Jangan hanya bergantung pada platform pihak ketiga. Kumpulkan aset data berharga ini secara mandiri melalui website resmi, program loyalitas, WhatsApp, maupun sistem CRM internal perusahaan. Sebagai solusi dari pembahasan solusi manajerial kita hari ini, kita masuk ke solusi keempat, yaitu memastikan kepatuhan regulasi. Seringkali masih muncul persepsi keliru bahwa dunia digital adalah ruang bebas tanpa batas. Padahal, penjualan digital harus selalu berjalan beriringan dengan prinsip perlindungan konsumen, tata kelola periklanan, serta penciptaan ekosistem perdagangan yang sehat. Hal ini menjadi fondasi mutlak bagi bisnis yang ingin bertumbuh secara berkelanjutan dan profesional. Sebagai wujud nyata, pemerintah kita telah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30, 1 tahun 2023. Regulasi ini secara spesifik mengatur perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, hingga pengawasan pelaku usaha di sistem elektronik. Peraturan ini hadir untuk memberikan sebuah penegasan penting bahwa ekosistem penjualan digital di Indonesia sama sekali bukanlah sebuah area tanpa aturan hukum. Sebagai kesimpulan materi pertemuan pertama ini, penjualan digital merupakan sebuah evolusi besar. Kita bergerak dari sistem berbasis lokasi dan interaksi fisik menuju model yang dinamis berbasis data, platform, konten, dan integrasi pengalaman pelanggan. Di Indonesia, transformasi ini sangatlah nyata. Kuatnya penetrasi internet, masifnya e-commerce, dan adopsi pembayaran digital seperti KRIS membuktikan bahwa pasar kita tidak hanya besar, tetapi sudah semakin matang. Ada 4 pilar penting. Pertama, memilih kanal adalah keputusan strategis. Kedua, kita wajib mengintegrasikan pengalaman di seluruh titik sentuh pelanggan. Ketiga, jadikan data sebagai aset utama pertumbuhan jangka panjang. Terakhir, beradaptasilah dengan perilaku konsumen yang kini tidak linear. Inti pembelajaran hari ini, khususnya bagi kalian mahasiswa S1, adalah memahami bahwa penjualan digital bukan sekadar memindahkan jualan ke internet, melainkan sebuah perubahan total strategi bisnis. Untuk melengkapi sesi pertemuan pertama ini, seluruh data, statistik, dan kerangka teori yang kita bahas bersumber dari literatur dan laporan resmi yang tertera pada layar. Kalian dapat melihat referensi dari APEJII, Bank Indonesia, hingga laporan ekonomi digital dari Google, Temasek, dan Bain. Saya sangat menyarankan kalian untuk mengunduh dan membaca dokumen-dokumen asli ini secara mandiri. Sebagai calon sarjana S1 yang kritis, kalian tidak boleh hanya menelan informasi mentah-mentah, tetapi harus terbiasa memverifikasi dan menggali wawasan langsung dari sumber primernya. Studi literatur dari berbagai sumber valid ini akan sangat membantu kalian dalam menyusun tugas makalah maupun proyek akhir nanti. Silakan pelajari lebih lanjut dan kita akan mendiskusikan temuan-temuan menarik lainnya pada pertemuan minggu depan.